Hai Sobat Kia semuanya, apa kabar? Bang Kia berharap semuanya di dalam keadaan Hai teman-teman, sehat dan selamat menonton ya. God bless. Sobat Jangan Kia, lupa tahu tidak? subscribe ya. Di dalam hari ini ada Jangan satu lupa subscribe gereja ya. yang bersuka cita besar, di mana pada hari ini adalah perayaan hari jadinya gereja tersebut. Bahkan gereja tersebut sudah merayakan ulang tahun yang ke-159. Kira-kira adakah Sobat Kia yang mengetahui gereja apakah itu, denominasi apakah gereja tersebut? Oke. Jika Sobat Kia tidak mengetahuinya, Bang Kia ingin membawa kita kembali ke video sebelumnya. Jika Sobat Kia pernah melihat di dalam video Sobat Kia, ASM Sobat Kia tentang gereja HKBP atau sejarah berdirinya gereja HKBP. Masih ingatkah? Jika ada yang mengingat, di dalam keterangan video ada dikatakan bahwasanya gereja HKBP berdiri sejak 7 Oktober 1861. Jika demikian, kita bisa melihat ya, hari ini adalah tanggal 7 Oktober. Maka dari itu, gereja yang berulang tahun yang bersuka cita yang kita maksud tadi adalah gereja HKBP, di mana gereja tersebut sudah berdiri seperti yang dikatakan di awal video tadi, 159 tahun. Maka daripada itu, untuk semua anak sekolah minggu, remaja naposo atau pemuda-pemudi, bahkan orang tua, kita patut bersyukur, mengucapkan doa syukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan di dalam dunia ini, sehingga manusia dapat memberitakan firman-Nya. Maka kita harus bersyukur secara khusus di ulang tahun gereja HKBP yang ke-159 tahun. Maka mari kita bersyukur, bersuka cita bersama. Baik itu gereja HKBP, di luar gereja HKBP juga harus turut bersyukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa tersebut. Untuk itu, di dalam video ini kita akan melihat bagaimana perkembangan gereja HKBP selama kurang lebih 159 tahun. Artinya perkembangan yang dimaksud adalah melihat jumlah gereja, melihat peta pelayanan, melihat para pelayan, jumlah para pelayan yang sudah ditahbiskan oleh gereja HKBP. Maka kita akan memasuki video ini. Selamat menyimak, selamat bersuka cita atas perayaan gereja HKBP. Sejak dimulainya perundingan antara para misionaris yang membicarakan tentang persebaran Injil di tanah Batak, maka gereja HKBP disebut berdiri pada tanggal dan tahun dan bulan tersebut. Dan juga untuk saat ini boleh dikatakan perundingan tersebut adalah sinode pertama yang dilakukan oleh gereja HKBP melalui keempat orang misionaris tersebut. Maka gereja itu lahir pada 7 Oktober 1861. Tantangan demi tantangan dialami oleh gereja HKBP yang membuat iman jemaat gereja HKBP semakin teguh, semakin kokoh untuk beriman kepada Allah. Jika pemahaman awal pada video sebelumnya yang mengatakan gereja HKBP berdiri di tanah Batak, namun sampai sekarang ini telah dapat dilihat bahwasanya gereja HKBP tidak hanya berdiri di tanah Batak saja, tetapi di seluruh penjuru Indonesia ini hampir dapat ditemui adanya gereja HKBP.
Bahkan bukan hanya di dalam negara Indonesia ini, gereja HKBP juga sudah ada berdiri di beberapa negara tetangga kita. Bahkan di Jerman ada gereja HKBP yang berdiri. Peta pelayanan gereja HKBP tidak lagi hanya difokuskan di dalam peta pelayanan Tanah Batak, melainkan seperti pada prinsip awal, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Maka melalui gereja HKBP, Injil juga akan dapat disebarkan ke seluruh dunia. Di misi pekabaran Injil tersebut, maka gereja HKBP telah mempersiapkan baik daripada strategi peta pelayanan, juga mempersiapkan para pelayan-pelayan yang siap diutus untuk memberitakan pekabaran Injil kepada seluruh makhluk di seluruh dunia ini. Dan hal yang paling mengesankan yang terjadi di dalam gereja HKBP sejak pada mula pekabaran Injil di Tanah Batak, para misionaris sudah menekankan akan pemberitaan Injil, akan pengajaran tentang ilmu pengetahuan, baik itu kesehatan, baik itu pengembangan perekonomian. Dan hingga pada saat ini, gereja HKBP selalu menekankan prinsip-prinsip dasar kehidupan tersebut, yaitu manusia harus cerdas, manusia harus di dalam keadaan sehat. Maka di bagian pendidikan, gereja HKBP selalu menerapkan hal tersebut, dan juga di bagian kesehatan berupa rumah sakit dan juga berupa panti-panti tempat anak-anak yang dikhususkan. Sobat Kia semuanya, gereja HKBP selama 159 tahun telah melakukan persiapan yang cukup matang dan akan semakin diasah, yaitu mempersiapkan para pelayan-pelayan Tuhan yang siap ditempatkan di mana saja. Maka dengan demikian, di dalam gereja HKBP sudah terdapat para pelayan-pelayan tahbisan yang akan memberitakan Injil, yaitu diantaranya pendeta berkisar 1784 jiwa, pelayan guru huria berjumlah 214 jiwa, pelayan Bibelfro berjumlah 394 jiwa, dan diakones berjumlah 255 jiwa. Hingga pada saat ini, gereja HKBP memiliki peta pelayanan yang sangat luas, di mana terdapat 32 distrik di dalam gereja HKBP, 757 resort, 18 persiapan resort, dan 97 parmingguan, 18 persiapan resort, dan 189 pos pelayanan dengan cakupan 3.334 huria atau gereja. Dengan demikian, sukacita di dalam gereja HKBP semakin melimpah karena penyertaan Tuhan di dalam pertumbuhan iman jemaat gereja HKBP. Maka dengan prinsip yang dilakukan oleh HKBP, yaitu melayani bukan dilayani, Markus 10 ayat 45. 2. Menjadi garam dan terang, Matius 5 ayat 13 sampai ayat 14. 3. Menegakkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan,
Markus 16 ayat 15, Lukas 4 ayat 18 sampai 19, menjadikan gereja HKBP menjadi tempat bertumbuhnya iman para jemaat. Biarlah kiranya dengan sukacita kita hari ini dan sukacita kita untuk seterusnya selalu diberkati oleh Tuhan, selalu diberikan oleh Tuhan Sang Raja Gereja kemampuan kepada para pelayan-pelayan yang ada di dalam gereja HKBP, baik itu pendeta, guru huria, bibelfro, diakones, diaken, dan juga para sintua. Tuhan Allah memberkati seluruh pelayannya. Tuhan Allah memberkati seluruh jemaatnya. Amin. Ulang tahun Gereja HKBP.